Kisah Prabu Siliwangi dari Jawa Barat. Di tanah Sunda, di sebuah kerajaan megah bernama Pakuan Pajajaran, hiduplah seorang raja yang bijaksana, pemberani, dan penuh wibawa. Beliau dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama ini tak hanya dikenal di Jawa Barat, tetapi hingga kini masih terpatri dalam ingatan masyarakat Sunda sebagai simbol kebesaran dan kejayaan. Konon, sebelum menjadi seorang raja, Prabu Siliwangi adalah seorang pemuda yang cerdas dan pemberani. Namanya yang asli adalah Raden Pamanah Rasa, seorang keturunan bangsawan dari kerajaan Sunda. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa. Ia pandai dalam berbagai seni bela diri, ilmu politik, dan juga memiliki hati yang mulia. Tidak heran, rakyat selalu mendambakan sosok seperti dia untuk memimpin mereka. Suatu hari, ketika masih muda, Raden Pamanah Rasa pergi berkelana ke sebuah hutan yang lebat. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis cantik jelita bernama Kembang Asri. Gadis ini bukan sembarang wanita. Ia adalah putri dari seorang pertapa sakti yang hidup di pedalaman hutan itu. Wajahnya bersinar seperti rembulan, dan tutur katanya lembut, membuat siapa saja terpikat. Namun, pertemuan mereka tidak semudah itu. Sang putri memberikan syarat kepada Raden Pamanah Rasa jika ingin meminangnya. Ia harus bisa mengalahkan harimau besar yang menjadi penjaga hutan tersebut. Harimau ini bukan binatang biasa, melainkan makhluk gaib yang diberi tugas menjaga keseimbangan alam. Dengan keberanian dan kecerdasannya, Raden Pamanah Rasa berhasil mengalahkan harimau itu. Tapi, ia tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia menunjukkan belas kasih dengan membebaskannya kembali ke hutan. Tindakan ini membuat Kembang Asri semakin yakin bahwa Raden Pamanah Rasa adalah pria yang layak menjadi pendampingnya. Setelah menikah dengan Kembang Asri, Raden Pamanah Rasa akhirnya diangkat menjadi Raja Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dengan gelar baru, Prabu Siliwangi, ia memerintah dengan arif dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan menjadi makmur. Ia membawa perubahan besar dalam bidang pertanian, perdagangan, dan seni budaya. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat mencintai rakyatnya. Tidak ada seorang pun yang merasa kelaparan atau kesulitan selama masa pemerintahannya. Namun, menjadi seorang pemimpin besar bukan tanpa tantangan. Banyak kerajaan lain yang iri dengan kejayaan Pajajaran. Mereka mencoba menyerang dengan harapan bisa merebut wilayah tersebut. Tapi Prabu Siliwangi selalu berhasil memimpin pasukannya dengan strategi yang cerdik dan tak terkalahkan. Meskipun Prabu Siliwangi adalah sosok yang dihormati dan dicintai, akhir hayatnya menjadi sebuah misteri besar yang masih diceritakan hingga kini. Konon, di masa tuanya, Prabu Siliwangi menghadapi dilema besar. Salah satu putranya, yang bernama Kian Santang, memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sebagai seorang raja yang menjunjung tinggi kebebasan, Prabu Siliwangi menghormati keputusan anaknya. Namun, ia merasa bahwa keyakinannya sendiri berbeda. Kian Santang mencoba mengajak ayahnya untuk mengikuti jejaknya, tetapi Prabu Siliwangi menolak dengan lembut. Ia merasa bahwa ia sudah terikat dengan ajaran leluhurnya. Akhirnya, Prabu Siliwangi memutuskan untuk pergi meninggalkan istana dan mengasingkan diri ke hutan. Sebelum pergi, ia berkata kepada rakyatnya, "Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian, meski tubuhku tak lagi di sini. Aku akan selalu menjadi bagian dari tanah ini, dari angin yang berhembus, dari air yang mengalir." Dalam perjalanan terakhirnya ke hutan, legenda mengatakan bahwa Prabu Siliwangi menghilang bersama pasukan setianya. Mereka tidak benar-benar meninggal, melainkan berubah menjadi sosok harimau putih yang gaib. Harimau putih ini menjadi simbol kekuatan dan penjaga alam, serta dipercaya masih berkeliaran di hutan-hutan Jawa Barat hingga sekarang. Kisah Prabu Siliwangi tidak hanya tentang kebijaksanaan seorang raja, tetapi juga tentang perjuangan untuk tetap setia pada nilai-nilai yang diakini.
Prabu Siliwangi mengajarkan tentang cinta kepada rakyat, keberanian dalam menghadapi tantangan, serta pentingnya menjaga keseimbangan alam. Tidak heran, hingga kini, masyarakat Sunda masih menghormatinya sebagai sosok yang membawa kehormatan dan kebanggaan bagi tanah Pasundan.